I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sejarah pendidikan di zaman Hindu-Buddha. Pembahasan sejarah Hindu-Buddha di Indonesia akrab diawali dari kemunculan beberapa kerajaan di abad ke-5 Masehi, antara lain Kerajaan Hindu di Kutai atau Kalimantan dengan rajanya Mulawarman, putra Asmawarman atau cucu Kungdunga. Di Jawa Barat muncul Kerajaan Hindu Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Pada masa itu, eksistensi Pulau Jawa telah disebut Ptolemaeus atau pengembara asal Alexandria Yunani dalam catatannya dengan sebutan Yabadio, dan demikian pula dengan epik Ramayana eksistensinya dinyatakan dengan sebutan Yawawipa. Ptolemeus juga sempat menyebut tentang Barosai atau menunjuk pada pantai barat Sumatera Utara Sriwijaya. Fa Hien atau pengembara asal Cina dalam perjalanannya dari India ke Yepoti, Jawa, yang menurutnya telah banyak para Brahma atau Hindu tinggal di sana. Maka tidak berlebihan jika Le Kam Hing kemudian menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan telah ada di Indonesia sejak periode permulaan. Pada masa itu pendidikan lekat terkait dengan agama. Perkembangan pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha. Menurut teori Van Leur yang oleh banyak ahli dapat diterima, ditegaskan bahwa pada abad-abad permulaan terjadilah hubungan perdagangan antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Indonesia. Faktor-faktor yang memungkinkan berkembangnya peradaban Hindu-Buddha diantaranya sebagai berikut. Faktor politik, faktor ekonomis atau geografis, faktor kultural. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup, yaitu manusia hidup untuk mencapai moksa bagi agama Hindu dan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Karena itu secara umum tujuan akhir adalah mencapai moksa atau nirwana. Secara khusus mungkin dapat dibedakan sebagai berikut. Bagi kaum Brahmana atau kasta tertinggi, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci, Weda untuk Hindu dan Tripitaka untuk Buddha sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan yang universal. Bagi golongan ksatria sebagai raja yang berkuasa, pendidikan bertujuan untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan peraturan pemerintahan atau kerajaan. Bagi rakyat biasa, pendidikan bertujuan agar warga masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup sesuai dengan pekerjaan yang secara turun-temurun, misalnya keterampilan bercocok tanam, pelayaran, perdagangan, seni pahat, dan sebagainya. B. Sifat pendidikan. Beberapa sifat dan ciri pendidikan yang menonjol pada waktu itu adalah informal, karena pendidikan masih bersatu dengan proses kehidupan. Yang kedua, berpusat pada religi, karena kehidupan atas dasar kepercayaan dan keagamaan menguasai segala-galanya. Yang ketiga, penghormatan yang tertinggi terhadap guru, karena gurunya adalah kaum Brahmana atau kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu dan tidak memperoleh imbalan gaji. Mereka menjadi guru semata-mata karena kewajiban sebagai pandita atau Brahmana yang didasarkan pada perasaan tulus mengabdi tanpa pamrih atau tanpa memikirkan imbalan dunia. Yang keempat, aristokratis, artinya pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu golongan Brahmana, pendeta, dan golongan ksatria, dan golongan keturunan raja-raja. Dalam agama kita kenal penggolongan berdasarkan kasta, namun di Indonesia perbedaan tidak begitu tajam dan menonjol. Yang menonjol adalah antara golongan raja-raja dan rakyat biasa. C. Jenis-jenis pendidikan. Beberapa jenis pendidikan pada zaman Hindu-Buddha dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan intelektual. Yang kedua, pendidikan ksatria. Yang ketiga adalah pendidikan keterampilan. D. Lembaga pendidikan. Pendidikan pada waktu itu masih bersifat informal. Belum ada pendidikan formal dalam bentuk sekolah seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun dengan demikian ada beberapa Sejarah pendidikan Indonesia pada zaman pengaruh Islam. Pendidikan di Indonesia pada zaman pengaruh Islam memiliki sejarah yang kaya dan panjang.
Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan Gujarat sekitar abad ke-7 hingga ke-14. Selanjutnya, pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan seperti Samudera Pasai di Sumatera dan Majapahit di Jawa mulai menerima pengaruh Islam. Di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut, pendidikan Islam berkembang. Pesantren, sekolah Islam tradisional, mulai muncul untuk mengajarkan agama Islam dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Selain itu, para ulama dan guru Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan pengetahuan di wilayah ini. Pada era kolonial, pendidikan Islam menghadapi tantangan baru. Di bawah pemerintahan Belanda, pendidikan modern dengan kurikulum barat menjadi lebih umum, sementara pesantren tetap berperan dalam menjaga warisan Islam. Setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam mendapatkan pengakuan dan dukungan resmi dari pemerintah. Selama beberapa dekade terakhir, pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang, termasuk pendirian universitas-universitas Islam dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai program studi. Kolonial Jepang. Tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Jepang memberikan bantuan kepada penduduk, yaitu faksi Sumatera, untuk melakukan revolusi dan serangan kepada pemerintah. Kolonial Belanda. Belanda sebelumnya sudah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua. Akhirnya kalah dan memutuskan untuk menyerah. Kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak 8 Maret 1942, secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Bandung dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung untuk mengaruhi masyarakat Indonesia. Bendera merah putih diizinkan untuk berkibar, lagu Indonesia Raya diizinkan untuk dinyanyikan. Bahasa Indonesia diizinkan untuk sebagai bahasa pengantar. Pada masa penduduk kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi 3 komandan, yaitu Sumatera di bawah komandan Panglima Adi Bukit Tinggi, Jawa dan Madura di bawah komandan Panglima di Jakarta, daerah lain di bawah Panglima Angkatan Laut di Makassar. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menjatuhkan bom-bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu setelah mendengar kabar menyerahnya Jepang. Golongan muda Indonesia segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia diproklamasikan. Sejarah pendidikan Indonesia zaman kolonial Belanda. Pendidikan zaman kolonial Belanda adalah kebijakan dan tujuan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dan diskriminasi sistem pendidikannya. Tujuan pendidikan zaman kolonial Belanda adalah
Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah hegemoni penjajah. Yang kedua, mencetak tenaga kerja rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang ketiga, menyebarluaskan kebudayaan Barat. Pendidikan pada masa kolonial Belanda tidak ditujukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, tetapi demi kepentingan Belanda sendiri. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan seperti yang pertama, dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan yaitu pembedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi. Pendidikan Belanda hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, sedangkan pendidikan pribumi hanya sebatas pendidikan dasar. Yang kedua, gradualisme. Gradualisme dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah Belanda tidak menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak-anak Indonesia, sehingga jumlah anak Indonesia yang bersekolah sangat sedikit. Dan yang terakhir, kontrol sentral yang ketat oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda memiliki kontrol penuh atas sistem pendidikan di Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi rakyat Indonesia untuk mengembangkan pendidikan. Zaman pengaruh Nasrani merujuk pada periode sejarah di mana agama Kristen memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan budaya. Pengaruh ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh Nasrani dimulai sejak abad pertama Masehi, ketika agama Kristen mulai menyebar dari wilayah timur, tengah ke seluruh dunia. Pada abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi mengadopsi Kristen sebagai agama resmi yang mengakibatkan penyebaran agama ini secara luas di seluruh wilayah kekaisaran dalam bidang agama. Pengaruh Nasrani tercermin dalam seni arsitektur gereja, seni rupa religius, musik gerejawi, dan kontribusi ilmiah dari para teolog dan rohaniwan Kristen. Banyak karya seni dan penemuan ilmiah yang berasal dari periode ini memiliki prima dan inspirasi yang berasal dari agama Kristen. Pengaruh Nasrani terus berlanjut hingga saat ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda di berbagai negara dan budaya. Agama Kristen tetap menjadi salah satu agama terbesar di dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pendidikan pada masa kemerdekaan awal. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari INS, M.R. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Puysen. Pendidikan pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 masih dalam keadaan yang sulit. Bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan banyak mengalami kesulitan di mana banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pada masa Orde Lama di Indonesia, pendidikan berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Beberapa poin penting dalam pendidikan pada masa tersebut termasuk: pertama, peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi, terutama Universitas Indonesia, menjadi pusat pergerakan nasional. Mahasiswa berperan aktif dalam memperjuangkan melalui diskusi, seminar, dan pergerakan politik. Kedua, pendidikan kebangsaan. Pemerintah Orde Lama menggalakkan pendidikan yang meningkatkan identitas kebangsaan Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat rasa persatuan dan nasional. Ketiga, penyiaran pendidikan. Orde Lama juga menggunakan media penyiaran untuk mendukung pendidikan. Radio dan televisi digunakan untuk menyebarkan informasi dan ideologi nasional. Keempat, penghapusan kebijakan kolonial. Pendidikan pada masa Orde Lama juga berfokus pada penghapus pengaruh kebijakan kolonial dalam kurikulum dan struktur pendidikan. Kelima, pembentukan bahasa Indonesia. Dalam upaya mempersatukan bangsa, Orde Lama mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar dalam pendidikan.
pendidikan pada masa Orde Lama memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Salam, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandilan diri, kepribadian, kerencanaan, akal ilmu, hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandasan undang-undang, pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mulai pelajaran, pelatihan atau pelatihan pendidikan sering terjadi di bawah bimbang kedua orang tua kandung dan orang lain, tetapi juga mungkin secara etnologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti menuntun, mengerahkan atau pimpin dari awalan, berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada secara orang berpikir mereka atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti persekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Terima kasih. Reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan baik bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara.